Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Perkenalkan, saya Sylvia Asna Prasyanawati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan secara singkat mata kuliah ekonomi kelembagaan, mulai dari capaian pembelajaran, ruang lingkup materi, metode pembelajaran, sistem penilaian, hingga bahan bacaan yang akan kita gunakan selama satu semester. Ekonomi kelembagaan merupakan mata kuliah yang menarik karena kita tidak hanya membahas bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi, tetapi juga melihat bagaimana aturan main, norma, hukum, struktur kekuasaan, dan berbagai institusi mempengaruhi keputusan tersebut. Dengan kata lain, melalui mata kuliah ini, kita akan mencoba memahami bahwa berbagai fenomena ekonomi yang kita lihat sehari-hari tidak pernah berdiri sendiri. Di belakangnya selalu terdapat institusi yang membentuk perilaku dan menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan. Selanjutnya, kita masuk pada capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut sebagai CPMK. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya mengetahui atau menghafal teori, tetapi juga mempraktekkan, menggunakan teori tersebut untuk membaca berbagai fenomena ekonomi dan pembangunan. CPMK pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup ekonomi kelembagaan sebagai salah satu alat analisis pembangunan dan kebijakan kontemporer. Jadi nantinya kita tidak hanya bertanya misalnya mengapa suatu kebijakan gagal, tetapi kita akan melihat lebih jauh apakah institusinya berjalan dengan baik. CPMK kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah pembangunan ekonomi dan kaitannya dengan perubahan institusi. Serta CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu menerapkan teori ekonomi kelembagaan untuk menganalisis masalah ekonomi, pembangunan, maupun kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah CPMK keempat. Mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi berbagai fenomena kelembagaan secara kritis melalui studi kasus, diskusi, maupun penulisan akademik. Jadi target akhirnya bukan sekedar tahu teori, tetapi mampu menggunakan teori untuk membangun argumentasi ekonomi yang kritis dan logis. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari dalam ekonomi kelembagaan? Jadi secara sederhana, ekonomi kelembagaan membahas bagaimana aturan main dalam masyarakat mempengaruhi perilaku ekonomi. Aturan main tersebut biasa bersifat formal, seperti undang-undang, regulasi, kontrak, dan lain sebagainya. Dalam mata kuliah ini, kita akan mempelajari beberapa konsep utama, antara lain seperti institusi, hak kepemilikan atau property rights, kontrak, biaya transaksi, modal sosial, tindakan kolektif, dan lain sebagainya, hingga rent seeking. Tetapi saya tidak ingin konsep-konsep ini berhenti sebagai teori. Pada akhirnya saya berharap mahasiswa mampu melihat suatu fenomena ekonomi, bukan hanya dari sisi pasar ataupun harga, tetapi juga memahami bahwa hasil ekonomi sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu institusi didesain dan dijalankan. Nah, dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini menggunakan pendekatan ceramah interaktif berbasis fenomena. Artinya apa? Artinya saya akan tetap memberikan penjelasan mengenai konsep dan teori utama, tetapi proses pembelajarannya tidak hanya berlangsung satu arah. Kedua, kita akan menggunakan FGD dan tanya jawab. Di sini mahasiswa diharapkan berani menguji argumen, membandingkan perspektif, serta menghubungkan teori dengan kasus yang sedang dibahas. Nah, kita juga akan banyak menggunakan studi kasus, misalnya mengenai regulasi, rent seeking, property rights, hingga reformasi kelembagaan. Sedangkan media pembelajarannya meliputi PowerPoint, video pembelajaran, seperti berbagai perangkat digital juga kita akan gunakan. Begitu juga artikel-artikel jurnal ilmiah dari jurnal bereputasi juga akan kita gunakan, termasuk kasus-kasus yang bersifat aktual. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran, terdapat beberapa bahan bacaan utama yang akan menjadi fondasi teori selama satu semester. Bisa dicek bahan bacaannya. Jadi salah satunya referensinya adalah buku ekonomi kelembagaan dan implikasinya pada pembangunan yang saya susun sendiri dan diterbitkan oleh Raja Wali Press di tahun 2025. Kita juga akan menggunakan karya Yoram Barzel, yaitu Economic Analysis of Property Rights, yang mana buku ini penting sekali ketika kita membahas bagaimana hak kepemilikan mempengaruhi insentif dan efisiensi ekonomi. Kita juga menggunakan Recent Development in Institutional Economics yang diedit oleh Geoffrey Hodgson. Dan terakhir adalah buku Ekonomi Kelembagaan, yaitu Definisi, Teori, dan Strategi karya Bapak Ahmad Eradistika, dosen Universitas Brawijaya juga, gitu ya. Jadi bahan bacaan pendukung juga kita gunakan untuk mendukung dan juga memperkaya pengetahuan mahasiswa, yang mana dalam hal ini referensi pendukung ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep
tertentu dalam konteks ekonomi kelembagaan. Misalnya ketika kita membahas transaction cost economics, kita akan menggunakan karya Claude Menard. Kemudian untuk memahami hubungan institusi, tatanan sosial, dan kebijakan publik, kita akan menggunakan referensi dari Kapser dan Strait. Kita juga menggunakan Handbook of New Institutional Economics yang diedit oleh Menard dan Shirley. Nah, salah satu literatur klasik yang sangat penting dalam mata kuliah ini tentu saja ada karya Douglas North, Institutional Change and Economic Performance. Nah, kemudian ada juga karya Timothy Yeager yang membantu kita memahami hubungan institusi, ekonomi transisi, dan pembangunan. Literatur-literatur ini nantinya juga akan kita kombinasikan dengan artikel jurnal dan kasus-kasus kontemporer agar pembelajaran tidak hanya bergantung pada literatur klasik. Nah, selanjutnya teman-teman adalah mengenai tentang rancangan penilaian. Jadi penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengingat konsep, tetapi lebih menekankan pada kemampuan analisis, argumentasi, partisipasi akademik, dan kemampuan menerapkan teori. Nah, tugas pertama dengan bobot 10% itu berupa analisis komparatif mengenai property rights pada 3 negara di Asia dan 3 negara di luar Asia. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu membandingkan bagaimana sejarah, mekanisme, dan sistem hak kepemilikan dapat menghasilkan implikasi ekonomi yang berbeda. Kemudian tugas kedua juga dengan bobot 10% berupa analisis komparasi mengenai sistem kelembagaan formal dan informal. Selanjutnya terdapat UTS, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 25%, yang mana UTS ini akan dirancang dalam bentuk proyek lapang, yaitu mahasiswa melakukan observasi terhadap suatu fenomena kelembagaan yang kemudian menyusunnya menjadi mini paper dengan analisis yang kritis. Dengan proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menemukan bahwa institusi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian keaktifan memiliki bobot 15%, jadi penilaian keaktifan ini diperoleh melalui keterlibatan mahasiswa dalam FGD, tanya jawab, studi kasus, maupun debat di kelas. Terakhir adalah UAS ya, ujian akhir semester dengan bobot 30% berupa ujian tulis open book berbasis soal uraian analitis dan pendalaman teori. Open book bukan berarti ujian menjadi lebih mudah. Justru mahasiswa akan lebih banyak diminta untuk menggunakan teori untuk membangun analisis, bukan sekedar menghafal definisi. Demikian gambaran singkat mengenai mata kuliah ekonomi kelembagaan. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan penyusunan PDD UK TPT dalam proses sertifikasi dosen atau kita sebut sebagai SERDOS, sekaligus sebagai media pembelajaran untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi kelembagaan. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mempelajari institusi sebagai sebuah konsep, tetapi juga mampu melihat institusi sebagai sesuatu yang nyata, yang sangat menentukan bagaimana sebuah perekonomian itu bekerja. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa beberapa negara mampu tumbuh dengan cepat, sementara negara yang lain justru mengalami stagnasi. Maka dari itu, kita akan melihat bagaimana efektivitas institusi perlindungan hak kepemilikan, penegakan kontrak, biaya transaksi, serta rent seeking dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang maupun negara yang belum atau tidak berkembang. Mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Ada yang sakit? Ada yang bokek? Saya juga bokek. Ada yang makan? Nanti kita makan bersama ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bab 4 ya. Jadi bab 4 ini adalah tentang kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi itu penting nggak sih? Penting ya. Menurut kalian penting mana antara kelembagaan atau pertumbuhan ekonomi? Lebih mana dulu nih yang harus kita dulu? Kelembagaannya. Contohnya, kalau kelembagaannya nggak diduluin kayak sekarang nih ya, banyak sekali inefisiensi terjadi. Terus kemudian banyak sekali apa lagi? Kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki sistem yang baik. Kemudian dari kelembagaan yang baik, kelembagaan yang efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan ekonomi itu ya ekonomi yang tumbuh, gitu kan? Ekonomi yang tumbuh maka harus
Oke, bagus. But let's see. Kakak-kakak kelas kalian yang udah lulus, mereka langsung dapat kerja nggak? Enggak juga, susah. Terus sekarang kalau kalian lihat diskonan, barang diskonan TikTok dan itu barang Cina dengan barang UMKM kita tapi nggak ada diskon, itu gimana? Barang Cina tapi diskon. We don't care ya. Masalah yang punya UMKM Indonesia, we don't care karena kita cari harga murah. Kalau masyarakat udah mulai mencari harga yang murah dan mereka sudah tidak peduli dengan ini produk China, bukan China, ini produk kita sendiri dan sebagainya, berarti ekonomi kita lagi nggak baik saja, ya nggak sih? Nah, sehingga pelembagaan ini penting untuk kita pairkan dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi, kalian udah tahu kan bahwa negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi negara maju, kita negara bilang arah. Kita adalah negara berkembang. Ada juga negara underdeveloped. Ada developing and underdeveloped. Underdeveloped tuh kayak Afrika gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada satu lagi, kalau yang selain Afrika ada Bangladesh dan sebagainya. Nah, kenapa sih negara-negara ini harus dikelompokkan menjadi negara-negara yang dibilang developed countries, developing countries, underdeveloped? Coba, kenapa? Karena mereka punya perbedaan sumber daya. Iya nggak sih? Singapura dibilang negara maju, padahal mereka nggak punya apa-apa, ya nggak sih? Terus apa dong sumber dayanya? SDM-nya juga bukan orang Singapura juga loh, Muslim, tapi orang Malaysia yang datang ke sana, ya nggak sih? Ada yang pernah naik Johor ke Singapura? Wah, harus ikut UBS. Semester berapa kalian sekarang? 3. Oh 3, berarti 2 tahun lagi biar bisa keluar negeri dibiayain oleh universitas. Jadi Johor dan Singapura itu seperti meeting hub antara pekerja dengan tempat kerja. Ya, jadi orang-orang Johor itu tiap hari mereka ke Singapura, mereka bekerja, mereka cari uang, dan pulang ke Johor lagi membawa dolar Singapura. Sekarang pertanyaannya, apakah iya benar Singapura itu punya human capital? They own their own capital? Enggak loh. Terus mereka punya apa dong? Keberanian. Iya nggak? Apa ya? Apa? Regulasi? Ya oke, regulasi bagus. Itu juga masuk resource, karena regulasi itu masuk ke institutional resource. Terus apa lagi yang paling penting? Masuk regulasi? Pemerintahnya apa? Nggak kayak maksudnya nggak kayak pemerintahan negara-negara di underdeveloped country mungkinnya yang banyak korupsi gitu ya. Kalau negara kita kan bagus sekali. Kenapa? Karena Singapura punya resource innovation. Innovation itu juga resource. Dan kenapa Singapura punya resource innovation yang sangat bagus? Karena Singapura punya property right system yang bagus juga. Oke, sebelum kita kesini, sekarang kita kesini lagi. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa kira-kira beberapa negara tumbuh besar, sementara yang lain ternyata adalah stagnasi? Oke. Jadi kalau menurut saya ini, kenapa justru ada beberapa negara yang berada dalam stagnasi, khususnya kalau misalnya kita bicara tentang negara berkembang seperti itu. Di dalam domestik sendiri, di dalam nasionalnya pun kalau misalkan negara berkembang ini kan masih belum bisa berdiri sendiri secara mineral, secara apapun itu, dan dari sana otomatis kaum yang disebut sebagai kapitalis yang selalu menguntungkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada pihak mereka itu otomatis akan berputar pada kelompok mereka saja. Pun kalau misalkan kita berbicara tentang aspek global seperti itu, bahwa negara yang berkembang ini seringkali dipengaruhi oleh negara yang sudah maju. Contohnya seperti yang tahun 1998 ketika pada saat itu terjadi krisis ekonomi moneter yang awalnya adalah krisis di Thailand, mata uang dan seperti itu. Nah, pada saat itu adalah Thailand mengubah fixed rate menjadi floating, dan pada saat itu terjadi lonjakan
dan juga ledakan ekonomi mata uang mereka, dan itu mengindikasikan dan juga mengakibatkan bahwa investor asing ini turun kepercayaan terhadap Thailand itu, dan kemudian itu merambah kepada seluruh negara-negara yang kemudian berada di lingkaran Asia Tenggara, salah satunya negara kita seperti itu. Dan pada saat itu adalah ketika dolar ini menguat dan ketika rupiah kita menurun, yang awalnya katakanlah ada satu perusahaan yang awalnya hanya memiliki utang 1 miliar katakanlah seperti itu, kemudian karena lonjakan ekonomi dan juga rendahnya dan juga merendahnya nilai tukar rupiah dengan dolar, itu mengindikasikan dan juga mengakibatkan utang itu jadinya berkali-kali lipat lagi seperti itu. Dan kita harus dituntut untuk membayar itu menggunakan dolar, bukan menggunakan uang. Makanya membuka tuh, apalagi ketika dolar kayak sekarang lagi apresiat kan. Bahkan saya kemarin baca di artikel dari Indef, kalau kalian tahu ya, kita membayar bunganya aja itu udah besar banget. MBG 12 hari ya, bunga bungannya itu. Jadi bisa kebayang juga ya bahwa ternyata negara yang memang lemah atau memang dilemahkan itu menjadi keuntungan juga buat negara-negara yang sudah punya modal yang kuat. Nah itulah yang sistem kapitalis ya. Jadi itu yang terjadi sekarang, ya kan? Semakin lemah kita akan semakin suka tuh senang tuh orang-orang yang ada di kelompok negara-negara yang modalnya besar. Ya, thank you banget. Silakan yang lain. Ya. Dari sisi penambahan, saya juga sempat ditanyakan mengenai mengapa negara berkembang pesat, sementara yang lain itu masih terjebak dalam konvensi. Jadi mungkin untuk negara yang tumbuh pesat ini karena pemerintahannya yang sangat efektif, itu yang pertama. Dan yang kedua, stabilitas politik. Yang ketiga, yang perlu digarisbawahi adalah kualitas sumber daya manusia yang baik, dan juga iklim investasi yang sangat efektif juga. Dan sebaliknya, sementara yang lain terjebak dalam stagnasi itu masih mengakibatkan sebaliknya dari alasan negara ini tumbuh besar, yaitu contohnya tata letak pemerintahan yang sangat kacau, terus korupsi, bahkan sumber daya manusia itu kurang dalam hal berpendidikan. Kurang karena memang sistemnya tidak dibuat bagus gitu ya kan. Sekarang kalau ngomong masalah pendidikan, siapa sih yang nggak mau sekolahnya nggak sih? Siapa sih yang nggak mau belajar? Saya bu, nggak mau belajar. Males bu, kalau bisa nih saya buka mata pagi hari saya langsung pinter gitu kan. Maksud saya sistem pendidikan tuh dibuat oleh pemerintah, dan saya juga setuju sama yang mau bilang tadi bahwa sistem politik kita itu juga menentukan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada salah satu teori yang menyatakan guys, teori ekonomi moneter. Dia bilang bahwa kualitas politik yang baik itu merupakan pintu masuk ekonomi yang mapan. Berarti memang berangkatnya dari politik dulu. Kalau sekarang kan enggak. Kita berangkatnya dari mana dulu? Punya uang berapa? Punya modal berapa? Kan gitu. Ya kan? Niatnya itu udah ekonomi dulu. Dan ini memang berkebalikan dari teori, sehingga apa? Sistemnya menjadi tidak efisien, pendidikannya menjadi lemah, human resource-nya menjadi lemah. Karena orang-orang kok mikir belajar deh, nyari makan aja udah susah, ya nggak sih? Mereka udah nggak mikir gimana sekolahnya anak saya, gimana kemudian mereka mendapat asuransi atau mereka apply untuk insurance, mereka nggak peduli. Beda dengan negara yang misalnya negara maju kayak Jepang gitu ya. Asuransi itu almost 90% itu masyarakat itu sudah terlindungi oleh asuransi pribadi, kan? Disubsidi oleh pemerintah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa nanti ketika tua tidak ada yang bisa menjamin kehidupan mereka. Tapi beda kan kalau kita tarik di negara kita, ya kan? Apa namanya nih? Sandwich generation itu masih menjadi andalan. Akhirnya menjadi tumpuan anak-anak, menjadi beban negara, menjadi beban anak-anak yang produktif. Nah, kompleks sebenarnya. Cuman kalau kita mau menyederhanakan masalah ini, masalahnya sebenarnya first thing first itu datang dari sistem politik yang diterapkan. Siapa yang menerapkan? Nah, itu nanti kita ke chapter 5. Silakan tadi berangkat tangan 3 kali loh. Oke, diperlukan lagi. Jadi sebenarnya kalau negara yang maju itu pasti pemerintahnya sangat mendukung kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi biar masyarakatnya juga mau bekerjasama dengan pemerintah
mau membantu pemerintah juga gitu. Jadi kalau sebaliknya kalau negara itu terus stagnan, nah pasti karena adanya korupsi yang terus contohnya seperti banyak banget terjadi untuk saat ini kayak korupsi pakan hewan gitu, jadi kayak Kasihan ya pakan hewan, pakan hewan aja dikorupsi. Yang hewan siapa sih? Iya makanya. Nah terus kayak hukumnya juga tidak adil, kayak mereka korupsi sebegitu banyaknya tapi hukuman yang mereka dapatkan tidak sesuai seperti itu. Jadi banyak banget masalah di dalam negara, jadi kayak investor juga tidak mau masuk gitu loh untuk ke negara yang bermasalah. Nah, kenapa investor nggak mau masuk ke negara yang bermasalah? Karena mereka kehilangan kepercayaan, ya kan? Bahkan nggak usah investor, kita aja yang di kelas ini masih percaya nggak? Kita masih bisa hidup 20 tahun lagi jika pemerintahnya seperti ini. Hah? Yang kencang? Kurang percaya, takut ya. Kita semuanya kayaknya hopeless ya kan? Tapi yang bisa kita sekarang pikirkan adalah, udahlah pemerintah mau diapain juga kan? Ya yang bisa kita lakukan adalah sebagai mahasiswa kalian, kita sebagai yang generation, saya masih juga, saya masih angkatan milenial, ya kan? Sebagai yang generation yang kita bisa lakukan adalah apa? Meningkatkan kapasitas diri untuk meningkatkan juga kebermanfaat. That's all. Kayak kalian misalnya sekarang jadi apa? Panitia ospek, ya kan? Yang mungkin yang teman-teman kalian yang sekarang lagi liburan ya nggak sih? Kalian pagi-pagi datang rapat kayak orang penting banget yang kayak di atas sana itu loh yang nggak mau turun, kan nggak sih? Ya kan? Terus kalian rapat, kalian ngedesain, kalian gimana caranya adik-adik apa yang akan masuk ke FEB UB ini mereka punya mental yang baik dan lain sebagainya, ya kan? Yang acara bingung nih gimana biar online adik-adik biar nggak capek semuanya dan sebagainya. Itu keributan, salah satu contoh keributan yang mungkin negara sekarang sedang hadapi. Gitu. Berarti untuk menghadapi keributan yang tadi, negaranya harus dikelola oleh orang-orang yang ya kan? Makanya kenapa ada negara yang dia kaya, ada yang miskin? Karena yang miskin ini terjebak pada stagnasi tadi. Oke? Sekarang kita lanjut, diskusi sebagai aturan main yang mempengaruhi ekonomi dan pembangunan. Sebentar ya. Nah ini bentuk dari stagnasi infrastruktur. Alfi boleh minta tolong. Jadi Alfi ini asisten kelas yang menemani kelas kita agar kelas kita menjadi lebih Alfi. Oke, sekarang biar kita nggak nunggu LCD yang membuat kita terghosting ya. Oke. Nah, kita tuh punya karakteristik pro pertumbuhan. Ya, ada property rights, ada penegakan hukum, dan satu lagi ada insentif produktif. Property rights itu kayak apa? Ada yang tahu? Hak milik macam SHM gitu ya. Kemudian intelektual property. Kayak kemarin ingat nggak kasus yang ada seniman musisi ya, atau seniman ya? Mereka minta royalti ke penyanyi yang menyanyikan lagunya. Ya salah satunya Vivi. Terus ada lagi yang Ahmad Dhani ya? Iya. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani yang menyebalkan. Kayak dia tuh gak usah minta royalti juga menyebalkan. Enggak, ya jadi si Ahmad Dhani ini minta royalti karena dia merasa dia punya intellectual property yang lagu dia itu dinyanyiin oleh penyanyi, oleh singer, yang singer ini dapat uang dari dia nyanyi lagunya si Ahmad Dhani gitu kan. Dari efek dari itu, kalian ngerasa nggak sih di cafe shops mereka udah nggak muter lagi lagu-lagu, ya kan? Mulai instrumen, bahkan sekarang AI disuruh nge-remake ya. Ada yang dengerin Spotify-nya ya? Ih, itu lebih enak dari suaranya Mulan Jamila. Dari suara saya juga lebih enak. Itu bagian dari intellectual property. Tujuannya apa guys? Tujuannya adalah untuk melindungi hak milik. Hak milik suami boleh nggak? Loh, kan bukan kita.
dikumpulkan oleh bagaimana aset ini, alokasi sumber daya ini dikumpulkan oleh orang-orang yang hanya punya modal. Kalian yang belum bekerja, kalian bisa nggak kira-kira beli tanah 5 hektar? Belum bisa. Nanti lulus lah, gas kecil. Jadi tak jadi tuan tanah, gitu kan? Pernah dengar ya tuan tanah? Pernah dengar rente? Udah lo barusan saya mau rente, ya kan? Rente itu adalah bagian dari proses ekonomi kelembagaan yang membuat proses ekonomi kita itu tidak efisien. Kenapa? Karena ketika kamu mau beli tanah, kira-kira kamu bisa nggak langsung customer to customer? Itu nggak bisa. Pasti ada 20.000 lah buat rokok. Udah nonton rokok belum? Ada 20.000 buat makan. Broker itu selalu ada, rente itu selalu ada. Kalian punya informasi, kalian dapat informasi ada tanah 5 hektar nganggur. Ketika kalian punya uang itu dari mana? Dari iklan, ya. Yang iklan tuh maybe juga dari pihak ketiga, ya nggak sih? Kemudian dari rente, dari broker yang mengambil keuntungan. Gitu. Ketika kalian yang sudah melakukan transaksi, apakah dapat keuntungan? Diuntungkan. Yang seharusnya harganya let's say bukan 5 miliar, let's say hanya 4 miliar, 1 miliarnya diambil sama rente, kalian membayar 5 miliar, rugi berapa? 1 miliar. Bayangin kalau misalnya rente di Indonesia ini nggak ada. Indah sekali dunia ini ya. Harga ikan akan menjadi lebih murah. Karena pernah ke Kondang Merak? Pernah, alhamdulillah. Kalau kalian ada yang ngomong nggak pernah, buat terus kalian kemana? Ke Kondang Merak ya. Kondang Merak itu kan dan juga Sindang Biru itu adalah laut ya, pantai pesisir yang dia itu produktif mensuplai ikan di kawasan Jawa Timur. Dan ketika saya turun ke sana tahun 2023 untuk riset ya, saya tanya, bapak-bapak nelayan itu ikannya kalian jual ke pasar nggak? Dia bilang enggak. Jualnya ke siapa? Jualnya ke mapak. Namanya mapak. Mapak itu kalau ada yang dari Madura? Nggak ada. Mapak itu ini apa ya? Artinya mapak itu menjemput. Jadi ini pasar. Nah ini kamu nggak bisa kesana, ini ada saya nih, lewat saya nih. Kalau kan nah tapi yang lucu dan menjadi unik ya dan memprihatinkan adalah nelayan-nelayan ini itu punya hutang dalam tanda kutip yang tidak bisa dibayar dan tidak bisa dilunasi. Kenapa? Karena pertama hutangnya tidak diformalkan, informal, karena berbasis modal sosial. Langsung bisa jawab modal sosial. Udah baca bukunya ya? Udah hatam ya? Nanti puasnya saya kasih nilai 100. Kalau benar semua. Terus yang kedua, apa lagi? Kira-kira selain mereka nggak punya kontrak formal, mereka punya modal sosial, terus punya apa lagi? Punya apa? Si mapaknya ini punya keberanian untuk menekan si petani untuk menjual ikannya hanya kepada dia. Karena kalau enggak, nanti utang-utang petani nelayan, utang-utang nelayannya tadi itu akan ditagih. Dan kalian tahu nelayan itu kan enggak tiap hari dapat ikan yang bisa dijual ya. Mereka tuh kalau pas ada angin kencang nggak bisa melakukan kegiatan nelayan dan lain sebagainya, akhirnya mereka kan nggak punya beras, nggak punya minyak, nggak punya bahan pokok-pokok makanan gitu ya. Mereka akhirnya ke Simapak untuk pinjam beras, karena Simapak ini juga punya toko. Coba deh kalau kalian ke Kondang Merak, kalian lihat itu ada beberapa warung yang di ujung sebelah kiri sama ada di tengah. Biasanya kalian kalau ke Kondang Merak pasti makan di situ. Di situ tuh dia juga menyediain ada rokok, ada sabun cuci dan sebagainya. Yang mana nelayan itu ketika mereka nggak punya duit, mereka ke Simapak, Mbak aku pinjam berasnya ya. Oh iya, gitu. Mbak aku pinjam rinsonya, gitu. Tapi nggak ada how much exactly si nelayan ini punya hutang sama Simapak. Gitu loh. Akhirnya apa? Menjadi hutang budi. Hutang
Itu susah kan dikalkulasi. Nah, ini tuh sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Itulah kenapa salah satu alasan kenapa nelayan itu susah keluar dari poverty itu masalah kelembagaan. Kira-kira kalau saya jadi pemerintahnya nih, saya bakal turun ke nelayan itu, saya bilang, Pak, nggak usah pinjam duit ke apa, pinjam duit aja ke koperasi. Tapi bukan koperasi, bukan koperasi kampung, kan nggak bisa, harus koperasi pemerintah. Gitu ya. Jadi memang kelembagaan itu membantu pertumbuhan ekonomi untuk bisa meningkat. Kenapa? Karena kelembagaan yang efektif maka akan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalian nanti kalau jadi pemerintah, belajarlah dengan baik sekarang, jadi pemerintah yang baik, pemerintah yang cerdas, yang bisa menjabarkan bagaimana kemudian sistem itu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, dan kalian harus menjamin masyarakat kalian tidak boleh ada satupun yang kelaparan. Ya, zolim boleh. Oke. Nah, sekarang ini rent seeking yang barusan saya jelaskan ya, bahwa rent seeking ini adalah pihak-pihak yang mencari untung lewat jalur belakang, ya, atau manipulasi regulasi tanpa menciptakan nilai. Manipulasi regulasi saya kira kalian sudah rasakan semuanya, ya kan? Nah, itu nanti kalian coba refleksi di kosan, di cafe shop, kira-kira regulasi yang mana yang memanipulasi kita? Oke? Oke, selanjutnya kelembagaan dari inovasi teknologi dan kemudian inovasi teknologi ini berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Oke. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Tapi sebelumnya kalian ada assignment yang sudah saya record, sudah saya set di Google Classroom ya. Nanti kalian cek assignment-nya apa. Tentu assignment ini berkaitan dengan chapter hari ini. Nah, nanti kalau ada yang nggak ngerti gitu ya, ada yang ingin ditanyakan dari kelas ini setelah keluar kelas kalian kepikiran nih, aduh iya ya aku mau nanya ini, terus kalian kepikiran, feel free untuk DM saya. Jangan WA, tapi DM aja, jangan lupa follow juga. Terus kalau mau di follow back, DM Bu, aku dari kelas kelembagaan ini. Oke? Nah, keuntungan dosen mau feedback mahasiswanya apa coba? Kita jadi tahu, oh suka mendaki ya, makanya PR-nya nggak dikerjain. Oh, ngajarin sama ini ya. Itu keuntungannya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada closing something dari kalian, closing argumen. Oke, silakan. Mungkin sedikit yang bisa saya ambil dari kelas hari ini. Jadi kita tahu bahwasannya kelembagaan ini merupakan faktor yang sangat penting gitu ya, di dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kalau misalnya berkaitan sama Indonesia sendiri, kalau misalnya saya lihat sebenarnya kelembagaan dan sistem di Indonesia ini untuk dasar-dasarnya mungkin sudah sangat kuat dan jelas gitu. Tapi mungkin dalam pengimplementasian dan juga evaluasi di lapangan itu sangat masih banyak kekosongan dan juga evaluasi yang belum terjalankan. Dari itu kelembagaan ini menjadi PR mungkin bagi Indonesia sendiri, supaya bagaimana kelembagaan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari Indonesia itu sendiri. Berarti harus kelembagaannya harus efisien, ya. Kelembagaannya harus efisien untuk menghindari market and government failure. Gitu. Dari bagian, ya, silakan. Oh sudah cukup, oke. Oke, nanti kalian yang tadi aktif menjawab ya, bertanya, saya kasih 5 bintang. Nanti bintang-bintang kalian akan kita hitung di akhir semester. Nah, kalau yang nggak punya bintang, silakan datang ke Bukit Bintang.